Selamat sore teman-teman bisnis mikro. Jumpa lagi dengan saya Alex di channel bisnis mikro. Pertama kali saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi teman-teman bisnis mikro yang baru saja bergabung di channel bisnis mikro. Semoga teman-teman bisnis mikro yang baru saja bergabung di channel bisnis mikro bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru, terkini, dan terupdate dari channel bisnis mikro. Oke teman-teman bisnis mikro, apa kabarnya pada sore hari ini? Semoga teman-teman bisnis mikro masih diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas hingga malam nanti. Oke teman-teman bisnis mikro, hari ini saya akan membahas tentang alasan kenapa banyak keluarga penerima manfaat untuk BPNT atau bantuan pangan non tunai atau yang lebih dikenal dengan program sembako di tahun 2021 banyak yang tidak mendapatkannya. Oke teman-teman bisnis mikro, sebelum saya membahas hal tersebut, saya mohon bantuan dan dukungannya untuk selalu like, subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa share ke teman-teman bisnis mikro yang lainnya melalui media sosial teman-teman bisnis mikro apabila informasi yang saya berikan bermanfaat. Oke teman-teman bisnis mikro, kita langsung saja menuju ke TKP. Oke teman-teman bisnis mikro, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2021 pemerintah telah memperpanjang 6 bantuan sosial atau bansos. Nah, salah satunya teman-teman bisnis mikro adalah program yang dinamakan BPNT atau bantuan pangan non tunai atau yang lebih dikenal dengan program sembako. Nah teman-teman bisnis mikro, menurut informasi awal yang telah disampaikan oleh Menteri Sosial yang baru yaitu Ibu Tri Risma hari ini pada saat konferensi pers di awal Januari telah menyatakan bahwa untuk pencairan BPNT atau bantuan pangan non tunai atau program sembako itu akan dilakukan dari awal Januari dimulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021. Untuk informasi yang kami dapatkan itu mengatakan bahwa untuk pencairan BPNT atau bantuan pangan non tunai atau yang lebih dikenal dengan program sembako itu tidak lagi menggunakan barang-barang pokok, namun dikonversikan dengan uang, yaitu nominalnya Rp200.000 untuk keluarga penerima manfaat yang mana datanya diambil dari data tahun 2020 tetapi telah diverifikasi pada tanggal 4 Januari 2021 teman-teman bisnis mikro. Namun teman-teman bisnis mikro, pada kenyataannya ternyata ada beberapa perbedaan dalam pencairan BPNT atau bantuan pangan non tunai atau yang lebih dikenal dengan program sembako. Kejanggalan yang pertama adalah ternyata waktu
waktu pencairannya itu tidak tepat waktu. Yang semula dijadwalkan mulai dari tanggal 4 hingga tanggal 9 atau 10, namun masih ada realisasi pencairan bantuan pangan non tunai atau BPNT atau program sembako yang lewat dari tanggal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Nah, kalau mengenai alasannya mungkin karena distribusi ya teman-teman bisnis mikro. Namun kejanggalan yang kedua yang saya temukan adalah awalnya sepengetahuan saya itu untuk bantuan pangan non tunai atau BPNT atau program sembako itu diberikan uang Rp200.000 pengganti sembako. Namun pada kenyataannya ternyata masih tetap berupa sembako ya teman-teman bisnis mikro. Padahal Menteri Sosial yang sebelumnya Bapak Juliardi ya kalau saya tidak salah itu tertangkap tangan oleh KPK karena proses pengadaan program sembako ya, yang mana menurut informasi yang saya dapat itu masing-masing program sembako itu Rp10.000. Kemudian kejanggalan yang ketiga yang ditemukan ternyata masih ada data yang lama ya, artinya memang KPM atau keluarga penerima manfaat yang mendapatkan BPNT atau bantuan pangan non tunai atau program sembako pada tahun sebelumnya tidak mendapatkan bantuan tersebut di tahun 2021, dan yang terjadi banyak sekali komplain terutama di media sosial saya yaitu di Facebook ya teman-teman bisnis mikro. Nah, di poin yang terakhir inilah yang saya akan bahas kenapa banyak keluarga penerima manfaat untuk program BPNT bantuan pangan non tunai atau program sembako itu tidak mendapatkan bantuannya pada tahun 2021. Nah, sebelum kita ke sana jangan skip ya videonya teman-teman bisnis mikro. Ternyata teman-teman bisnis mikro itu untuk alasan bahwa penerima BPNT atau bantuan pangan non tunai atau program sembako yang tidak mendapatkannya pada tahun 2021 telah disebutkan sebelumnya di dalam surat yang dikirimkan ke pendamping PKH teman-teman bisnis mikro ya. Jadi data ini akan saya berikan dan teman-teman bisnis mikro silakan confirm ya ke pendamping PKH. Nah, pada surat itu dinyatakan bahwa ada 10 alasan teman-teman bisnis mikro kenapa banyak ya keluarga penerima manfaat yang mendapatkan BPNT atau bantuan pangan non tunai atau program sembako itu dikeluarkan pada tahun 2021 sehingga tidak mendapatkan bantuan tersebut. Nah, sebelumnya teman-teman bisnis mikro memang Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini telah menyatakan bahwa beliau akan bekerja sama dengan kementerian terkait. Salah satunya adalah Kemendagri ya, Kementerian Dalam Negeri ya teman-teman bisnis mikro. Jadi teman-teman bisnis mikro, ternyata pada saat hasil pengecekan teman-teman bisnis mikro ada beberapa alasan yang mungkin ini karena kerjasama dengan Kemendagri. Yang pertama, ternyata ada data ganda dalam satu keluarga teman-teman bisnis mikro ya. Ini biasanya berkaitan dengan kartu keluarga teman-teman bisnis mikro. Kemudian
ada data ganda identik tidak terpilih teman-teman bisnis mikro. Nah kalau ini memang dia tidak dapat sebenarnya teman bisnis mikro ya. Kemudian ada data ganda tidak identik tidak terpilih teman-teman bisnis mikro ya. Kemudian teman-teman bisnis mikro, untuk alasan yang berikutnya yang kata saya tadi ya, ada kerjasama juga dengan Dukcapil, itu yaitu nonaktif pengolahan feedback Dukcapil teman-teman bisnis mikro. Biasanya ini berkaitan dengan data-data dari kakak ya, misalnya perubahan nama atau hal-hal lain ya, misalnya perubahan anak apa segala macam ya teman-teman bisnis mikro ya. Kemudian teman bisnis mikro yang kelima, itu ternyata KKS tidak terdistribusi. Artinya KKS yang tidak terdistribusi itu harus segera dikembalikan teman-teman bisnis mikro. Walaupun teman-teman bisnis mikro itu telah mengecek di DTKS dan berhak mendapatkannya, namun karena tidak memegang KKS atau kartu keluarga sehat ya, kartu keluarga sejahtera, maka otomatis pada tahun 2021 itu diberhentikan atau dikeluarkan teman-teman bisnis mikro. Kemudian yang keenam adalah nonaktif finalisasi DTKS teman-teman bisnis mikro. Nah kalau ini berkaitan pada tanggal 1 Januari ya teman-teman bisnis mikro, memang Kementerian Sosial telah mengirimkan data kepada daerah untuk melakukan finalisasi dan diberi jangka waktu 3 hari teman-teman bisnis mikro. Nah inilah salah satu sebab kenapa dikeluarkan, karena pada saat proses dari daerah dikirimkan lagi ke Kementerian Sosial dan diverifikasi, maka terdapat data-data di mana KPM penerima BPNT atau program sembako itu tidak mendapatkan bantuan tersebut pada tahun 2021. Kemudian yang ketujuh adalah nonaktif pengolahan feedback BPJS teman-teman bisnis mikro. Ini bisa saja keterkaitan dengan kartu BPJS. Siapa tahu teman-teman bisnis mikro itu keluar dari BPJS ya. Jadi dengan dikeluarkan sebagai BPJS maka dianggap mampu mungkin ya teman-teman bisnis mikro, sehingga tidak diberikan program sembako atau BPNT ya. Kemudian berikutnya teman-teman bisnis mikro yang ke-8 adalah nonaktif pengolahan feedback BST teman-teman bisnis mikro. Nah seperti yang saya ketahui teman-teman bisnis mikro, bahwa memang jelas sekali aturan dari pemerintah mengatakan bahwa untuk penerima BPNT atau BST itu tidak boleh menerima bantuan sosial pemerintah lainnya ya. Jadi apabila sudah menerima satu, tidak boleh menerima 2 atau 3 teman-teman bisnis mikro. Makanya mau tidak mau itu dihapuskan teman-teman atau dikeluarkan. Jadi hanya berhak mendapatkan 1 saja teman-teman bisnis mikro ya. Kemudian yang ke-10 adalah PKH graduasi. Mungkin teman-teman bisnis mikro sudah tahu ya bahwa memang syarat untuk program sembako ini kan untuk kalangan tidak mampu atau istilah ininya fakir miskin ya teman-teman bisnis mikro. Nah untuk yang PKH graduasi itu ya memang dianggap sudah mampu atau sudah terlalu lama mendapatkan PKH sehingga ya berbagi ya teman-teman bisnis mikro. Jadi keterkaitan ya PKH graduasi. Dan yang terakhir yang ke-10 itu ya, itu tidak transaksi flat. Nah tidak transaksi flat ini artinya rekeningnya mengendap teman-teman bisnis mikro. Mengendap itu tidak diambil, entah itu apa karena meninggal dunia atau KKS-nya tidak terdistribusi atau memang tidak tahu, makanya dihapus daripada uangnya mengendap di situ teman-teman bisnis mikro ya. Nah dari 10 tadi teman-teman bisnis mikro, datanya itu hampir mencapai 1 juta KPM, yaitu 849.350
orang teman-teman bisnis mikro ya, yang mana didominasi oleh PKH graduasi dan KKS tidak terdistribusi dan juga tidak ada transaksi platnya teman-teman bisnis mikro ya. Jadi teman-teman bisnis mikro, bagi teman-teman bisnis mikro yang selalu bertanya-tanya kok saya tidak dapat, ya bisa cek di antara 10 itu teman-teman bisnis mikro masuk yang mana ya. Saya rasa jawabannya pasti ketemu, dan teman-teman bisnis mikro harap legowo bagi yang tidak mendapatkan program sembako. Semoga dengan tidak didapatkannya program sembako, teman-teman bisnis mikro bisa berusaha lebih keras dan nantinya kita tidak meminta tapi memberikan bantuan teman-teman bisnis mikro. Oke teman-teman bisnis mikro, mungkin hanya itu informasi yang bisa saya dapat. Saya berikan kepada teman-teman bisnis mikro. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share apabila informasi ini bermanfaat ya teman-teman bisnis mikro. Dan sebelum teman-teman bisnis mikro beraktivitas, tidak lupa saya beritahukan untuk selalu 3M. Yang pertama menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menghindari kerumunan minimal 1 meter agar terhindar dari penyakit COVID-19. Oke teman-teman bisnis mikro, terima kasih teman-teman bisnis mikro. Sampai ketemu di video berikutnya besok ya teman-teman bisnis mikro. Bye bye, salam kesehatan.